Begitu saya lagi saking malunya sama dipukul tengkuk ini sekencang cekrek. Saya bilang saya juga tahu abang-abang bilangin setan saya dalam hati saya. Saya juga abang tahu pukul cekrek. Iya, saya terima, alhamdulillah. Ya, itulah pembelajaran. Jadi sesuatu dosa dipelajari supaya kita punya formulanya. Kalau kita tidak paham, kita akan bisa pakai biarpun kita punya ide. Tapi dengan cara seperti itu kita jadi paham. Itulah yang saya pahami. Mengikat dengan guru itu lebih dahsyat daripada mengikat dengan apapun yang ada. Karena kita imannya adalah ikut kepada guru saya, kepada Allah masih jauh. Makanya sampai Abah Suradi bilang maaf untuk semuanya. Kata Abah Suradi sampai bilang begini, jangan kalau ketemu Syekh Mursi itu sedekah. Kalau nggak punya duit pinjam dulu ke temennya, nanti bayar. Kenapa? Sewajib-wajibnya sodako, memberi penghargaan, memberi kemuliaan, memberi apapun. Yang utama adalah kepada Syekh Mursi, karena kita butuh untuk mengambil keagungan dan kemuliaannya. Kita bayar dengan hikmat kita bayar dengan doa kita, biarpun doa kita tidak sepadan, tapi tetaplah mendoakan beliau, biarpun kita sebenarnya didoakan oleh beliau. Sedikit punya rezeki, beri kepada beliau. Sampai waktu itu saya terus tiap ketemu abang, masih ketemu sampai abang bilangin, aduh aku udah sekali-kali saja. Karena saya patuh kepada abang, saya sekali-kali sekarang. Abang, saya patuh kepada abang. Karena ada sesuatu yang terus memberi pun, kalau abang tidak suka, saya juga tidak mau. Tapi kalau saya ketemu abang, masih. Ketemu abang, masih. Karena pesan abang suami, saya kalau ketemu abang saja, di mana saja, mau saya kasih. Saya ketemu akhir di mana saja ngasih. Sampai akhir punya, ini anak ngasih duit mulu, bingung saya. Sampai akhir mendoakan, semoga kamu akan tersambung dengan Abah Sepuh selama-lamanya. Sampai doa begitu, saking bingungnya. Padahal nama saya nggak tahu. Terus ke Abah pun begitu. Sampai Abah bilang, sudah aduh, masa ngasih terus. Sekali-kali aja. Saya bilang, ya sudah sekali-kali saja. Ya karena saya ikut mursyid, biarpun bagaimanapun ikut mursyid. Padahal pesannya dulu, setiap memandang wajah guru, siapkan. Abah Suradi bilang gitu, yang di mana kamu ketemu guru kamu, di mana saja. Tadi siang kasih, besok ketemu lagi, kasih lagi. Kalau nggak punya duit, Pak, pinjam ke teman kamu, ngutang mahal, biarin. Terus kasih. Apa? Hanya satu yang bisa kita berikan kepada guru kita, doa tidak mempan. Khidmat belum bisa apa, tapi kalau uang mah Abah juga untuk ikhwan lagi, bukan untuk kita. Makanya yang kaya-kaya jangan sayang-sayang, 7.000 kalinya dibayar oleh Allah. Kenapa? Itulah semangat. Kalau Abah yang bicara nggak pantas, nggak tahu. Tahu nggak kalau sedang Allah paling gede pahala? Nggak mungkin. Ini yang harus ngomong. Kata Abah Suradi seperti itu. Makanya alhamdulillah. Di mana la ilaha illallah dibayar dengan uang, maka la ilaha illallah bonusnya datang dengan uang. Di mana dengan ilmu, maka dibalas bayarannya dengan ilmu. Semua kembali kepada apa yang kita berikan dermakan kepada Syekh Mursyid kita. Seperti itu, jangan pelit. Itu mutlak rugi. Saya waktu awal meninggal dunia, saya menangis di Masjidil Asrar. Saya bilang, ya Allah, saya tidak akan pernah bisa sedekah lagi seagung ini, sehebat ini, kecuali kepada guru agung saya. Tidur saya di surga lain. Ada yang bilang begini, menambahkan, biar kepada istrinya, biar kepada anaknya, biarpun kepada 1000 ulama yang ada yang soleh, tidak akan mengimbangi 1000 rupiahnya kepada tangan saya Mursyid daripada 1000. Saya terbangun di jenazah, makin nangislah saya di situ. Saya menjadi, ya Allah, siapa yang melanjutkan Abah yang seperti Abah? Cepat tunjukkan ke saya. Saya ingin memberikan derma, biarpun derma itu yang jelek, yang paling seperti ini. Maka begitu dia sore SMS ke saya tarik, langsung kejar itu di Bekasi. Saya punya duit sedikit, langsung saya berikan. Terus sampai Abah menegur waktu di Jalan Mujair itu, sudah aku jangan terus begini, sekali-kali saja. Saya bukan orang banyak duit, Pak, tapi diajarkan oleh guru saya seperti itu. Makanya di Putul Arifin saya enggak begitu ketemu Abah langsung patungan, begitu ketemu Abah langsung patungan. Tapi kadang-kadang kalau Abah di tempat lain yang ngasih saya hajat saja, saya lihatin amplopnya sedikit. Karena yang lain numpang ke Sohibul Hajat. Jangan, ini kesempatan.
Saya mengajarkan ke orang Puerto Rico, setiap ketemu apa, paksakan, harus kamu yakin apa yang diberikan. Ini saya bukan promosi, terserah diyakini, bodoh amat gak diyakini. Tapi saya sudah mengajarkan seperti itu. Setiap gajian sisihkan, ini untuk saya musik, untuk limpahan. Saya butuh limpahan dari guru agung saya. Hanya ini yang didermakan kepada saya, hanya recehan yang sedikit. Tidak berarti bagi Allah. Allah sudah banyak uangnya, tapi saya ingin sedikit saja membantu. Seperti itu. Makanya saya bangga melihat orang yang kaya kasih ke Allah ini, kasih banyak. Saya dalam hati saya, semoga tidak berkurang pemberiannya, semoga tidak berkurang apa yang pernah diberikan kepada beliau. Itu cuma bisa membantu saja, karena nggak bisa kasih mobil nggak akan mampu. Doakan yang pernah sudah ngasih mobil, doakan yang sudah memberikan dia pergi sampai ke tempat yang jauh dengan biaya ratusan juta. Kita bantu dorong mendoakan saja sudah termasuk. Ngasih enggak ngedoain tuh, ini ngedoain kagak, ngasih kagak nonton doang. Yang sudah dikasih sama saya Saiful Hajat, nonton kapan dapat limpahan itu. Amin ya rabbal alamin. Kalau udah galak begini nanti terus-terusan ini. Makan habis duhur udah. Makan habis duhur. Terusannya ada pakai saling itu. Iya, makan habis duhur. Sedikit ya saya sampaikan begitu. Jadi kalau ungkapan hati kadang-kadang saya kalau galak sedikit mohon dimaafkan karena sampai begini-begini. Itu sebenarnya ungkapan hati yang ingin saya juga memberi lebih, tapi ya itu ada saya masih beli. Semoga ada anak iman sini yang sudah tidak pelit, ya jangan sia-siakan kita duduk dengan musik, berikan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu dengan apa saja. Tidak apa satu hari pun untuk memberi kepada beliau dan limpahan dari beliau ribuan kalinya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan tadi pelajaran saya nonton sekarang sudah perepa, nggak cuma dua kalinya. Sudah disiplin lagi. Itu pengalaman yang paling menjijikkan bagi saya, tapi pengalaman yang besar untuk saudara-saudara kita yang terjerumus di tempat yang salah. Dan itulah ya yang saya rasakan. Benarlah agungnya saya musik dan lemahlah iman saya, hinalah lemah saya, karena saya sudah punya ismudat saja, ternyata tidak ada makna. Tapi begitu saya berpegang kepada saya musik, luar biasa apa yang saya rasakan. Menonton maksiat saja bisa meneteskan air mata, melihat ahli maksiat saja bisa meneteskan air mata, penuh dengan rasa sayang padahal kepada orang yang buruk sekalipun. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.